Kali ini kita akan membahas mengenai rumus persilangan semu Komenda. Jadi untuk mempermudah di dalam mengerjakan soal persilangan semu yang berkaitan dengan buku Mendel, berkaitan dengan persilangan semu, maka yang paling sering muncul di soal adalah mengenai pial ayam, kriptomeri, dan epistasis. Di pembahasan kali ini yang kita bahas hanya rumus-rumusnya saja. Untuk cara mengerjakan cara cepatnya bisa dilihat pada video cara cepat persilangan di YouTube. Oke, langsung saja. Untuk pial ayam, maka nanti akan ketemu yang dinamakan dengan cross, pial ayam bentuk cross, kemudian pial ayam bentuk walnut, kemudian ketemu pial ayam bentuk biji, dan satunya yaitu berbentuk bilah. Nah, biasanya di dalam soal akan ada dua macam versi. Yang pertama, dituliskan rumus-rumusnya di dalam soal itu. Ada juga yang tidak dituliskan di dalam soal tersebut, rumus-rumus tersebut. Sehingga jika tidak dituliskan di dalam soal, maka perlu diingat rumus-rumus tersebut. Untuk cross, dia akan memiliki rumus seperti ini: R besar, straight, P kecil, P kecil. Walnut, dia R besar, straight, P besar, straight. Apa ini straight? Nanti akan saya jelaskan lebih di belakang. Kemudian untuk biji adalah R kecil, P besar, straight, dan bilah R kecil, P kecil, P kecil. Nah, apa yang dimaksud dengan bagian yang diberi tanda straight ini? Jadi, tanda straight ini bisa diisi dua tipe R, yaitu bisa R besar atau R kecil. Sebagai contoh, jika R besar, P kecil, maka bagian straight ini bisa diisi menjadi R besar, P kecil, atau R besar, R kecil, P kecil. Jadi, selama ada R besar di bagian depan, bagian ini ada R, maka dia akan selalu berpial ros. Tapi perlu diingat yang belakang harus P kecil. Mudah-mudahan untuk pial ayam, jadi yang perlu diingat adalah rumus-rumus ini. Kalau sudah tahu rumusnya, maka persilangannya sama persis dengan persilangan di hibrid. Yang membedakan hanya nanti rumus-rumus ini ketika sudah ketemu genotipnya untuk mencari fenotipnya. Untuk kriptomeri, nanti akan ketemu warna merah, ungu, dan yang satunya putih. Untuk warna merah, dia memiliki rumus A besar, straight, P kecil. Untuk ungu, A besar, straight, P besar, straight. Dan warna putih, A kecil, B besar, straight, dan A kecil, B kecil. Sehingga kalau kita contohkan, merah ini dia memiliki dua tipe, yaitu A besar, B kecil, dan A besar, A kecil, B kecil. Di dalam soal biasanya jarang disebutkan istilah kriptomeri ini. Biasanya di dalam soal langsung menunjuk pada contoh soal
apabila di dalam soal ada kata bunga linaria, maka dipastikan bahwa soal tersebut adalah soal berupa kriptometri, tinggal nanti rumusnya ini diperhatikan. Kemudian untuk epistasis dan hipostasis, yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah pengertian dari epistasis itu apa, hipostasis itu apa. Epistasis itu adalah sifat yang menutupi sifat dominan lainnya. Sedangkan yang hipostasis adalah sifat dominan yang tertutupi. Biasanya untuk epistasis dan hipostasis disimbolkan dengan simbol H besar dan K besar. Untuk H besar, dia biasanya berwarna hitam, dan K besar dia berwarna kuning. Sebagai contoh, jika di dalam soal ketemu contoh soal seperti ini, hitam epistasis terhadap kuning, taruh sini, maka jika ketemu soal seperti ini, hitam epistasis terhadap kuning, maka selama ada H besar, misalnya seperti ini, K besar, maka ini selalu akan menjadi warna hitam. Karena di sini hitam epistasis terhadap kuning, jadi hitam ini menutupi sifat dominan lainnya, yaitu warna kuning. Jika kita balik, maka kalimat ini bisa jadi seperti ini. Kuning hipostasis terhadap hitam. Ini juga sama, akan dihasilkan H besar, misalnya H besar, K besar, maka ini tetap berwarna hitam. Kenapa? Karena dia kuning hipostasis, atau kuning adalah sifat dominan yang tertutupi oleh hitam. Jadi yang perlu diperhatikan untuk semua ini adalah berkaitan dengan rumus-rumusnya, sehingga memudahkan dalam proses mengerjakan soal-soal persilangan semu hukum Mendel. Semoga membantu.